Halo, selamat siang teman-teman Sobat Andaluri. Hari ini kami dari kelompok 4 praktek kimia kelas 12 MIA B sedang melakukan praktek penentuan konsentrasi melalui titrasi asam basa di ruangan lab kimia SMA Katolik Andaluri. Bisa dilihat di belakang saya teman-teman dari kelompok 4 dan 5 dari kelas 12 MIA B sedang melakukan praktek titrasi asam basa. Tujuannya ini untuk menentukan konsentrasi larutan dari konsentrasi yang tidak diketahui larutannya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di tempat yang ini adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan untuk yang di bawah sini yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi dengan cara menuangkan konsentrasi yang dari sini ke larutan yang belum diketahui, yang sudah diketahui konsentrasinya, ke larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Di sini ada teman saya, ada Andi, teman saya, teman kelompok. Bagaimana perasaannya Andi, atau bagaimana yang Andi rasakan saat praktek sekarang? Jadi guys, ini praktek ini kan bagi kita mungkin yang kedua kalinya, tapi yang pas kelas 10 kita masih tidak pakai alat-alat begini. Jadi pas kelas 12 untuk ujian praktek lebih lengkap alatnya, karena di Andaluri untuk isi lab kimia sangat lengkap. Jadi kesulitan bagi kami di sini mungkin kayak cara memegang pipet gini, masih ada kesulitan dalam mengambil larutan, dan paling sulit untuk mengontrol air larutan yang keluar dari keran ini. Jadi mungkin hanya itu aja kesulitan yang kami rasa, dan sedikit adalah gugup-gugup dikit. Jadi itu saja. Kembalikan ke Rio. Ya, itu tadi teman-teman kesulitan-kesulitan yang dihadapi kelompok 4 kelas 12 MIA B dalam melakukan praktikum titrasi asam basa. Sekarang mari kita berlanjut ke kelompok 5 yang sedang melakukan praktikum juga sekarang. Coba kita tanya-tanya, bagaimana Erlin, apa yang dirasakan kesulitannya mungkin, atau apa begitu, bisa diceritakan ke teman-teman? Kalau kesulitan tidak terlalu kesulitan, karena awalnya kan kita sebagai ketua kelompok sudah datang ke lab untuk membuat larutan, jadi sudah dikasih tahu cara-caranya. Paling kesulitannya di teman-teman yang lain karena mereka itu baru untuk coba pakai alat ini. Jadi ada kesusahan, sampai tadi ada sedikit kesalahan juga ini karena buka keran terlalu besar, akhirnya warnanya berbeda. Itu aja. Coba kita tanya Rolin, coba bagaimana tadi pada saat praktikum, apakah ada kesulitan atau ada kendala sedikit? Coba bisa diceritakan ke teman-teman. Sama juga ya Erlin bilang, itu susahnya yang pas mutar ini keran buat tetes di itu sih ya. Dengan juga yang dari ini larutan HCl yang dikasih masuk ke dalam sini juga tadi agak susah gitu. Itu sih, soalnya baru pertama kali ya. Terima kasih Rolin. Yaitu beberapa kesulitan yang dialami oleh kelompok-kelompok 4 dan 5. Dan sekarang kita coba bertanya kepada Ibu yang selaku guru penguji praktikum kami. Ya. Bagaimana Ibu perasaannya? Halo semua, salam Andaluri. Baik, di sini anak-anak kelas 12 MIA B, mereka melakukan praktikum, mereka kelas yang pertama dari semua kelas 12, dari 12 MIA A, 12 MIA C, 12 MIA B yang duluan hari ini. Jadi untuk penilaian untuk praktikum titrasi asam basa, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, tujuan dan judul praktikum kami tadi itu titrasi asam basa. Penilaian yang dilakukan itu dari persiapan praktikum, terus pelaksanaan praktikumnya juga dengan persiapan akhir. Jadi nanti di awal tadi sudah dinilai bagaimana mereka mengambil alat dan bahan yang akan mereka pakai, dan juga waktu pelaksanaan praktikum itu melihat bagaimana mereka memegang pipet tetes, menuang larutan, bagaimana mereka membuka kerang buret untuk harus tetes demi tetes, karena sedikit saja larutan yang keluarnya berlebihan dari kerang, maka itu membuat percobaan itu akan sedikit gagal. Tapi itulah namanya juga mereka
dalam proses belajar. Nanti yang penting apapun yang mereka lakukan, baik berhasil maupun gagal, itu dijelaskan dalam membuat laporan nanti yang ditulis secara pribadi. Itu saja. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sekian praktikum dari kami kelompok 4 dan 5 kelas 12 MIA B. Terima kasih.